Puji Tuhan karena berkatnya sehingga Rumah Sakit Ukrida bisa mulai beroperasi pada Desember 2020 dan menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat luar biasa akan COVID-19, tepat di mana muncul puncak pertama akhir 2020 dan pada puncak kedua di Juni-Juli 2021. Rumah Sakit Ukrida bisa melayani hampir 1.500 pasien sepanjang 2 tahun terakhir ini, ditambah dengan hampir 20.000 orang yang bisa diberikan vaksinasi melalui layanan vaksin di rumah sakit. Tentunya kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari PPMIHC melalui kerjasama operasional sehingga pengembangan kapasitas penguatan SDM, dukungan logistik bisa diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Demikian juga dukungan dari stakeholder yang lain sehingga kebutuhan alat-alat kesehatan, dukungan moral material juga diberikan oleh stakeholder yang lain. Besar harapan fondasi layanan yang sudah tersedia saat ini bisa menjadi satu modal untuk pengembangan Rumah Sakit Ukrida ke depannya, khususnya saat Rumah Sakit Ukrida menjadi rumah sakit umum yang bisa melayani berbagai macam pasien-pasien dengan kebutuhan yang ada di luar fasilitas. Rumah Sakit Ukrida yang selama ini melayani hanya khusus kasus-kasus pasien COVID-19 akan beralih menjadi rumah sakit umum per 1 November 2021. Kita akan mulai membuka dengan layanan 4 spesialis, yaitu penyakit dalam, anak, kebidanan, dan bedah, yang sesudah berjalan kurang lebih 1 bulan nanti akan ditambah dengan 8 spesialis yang lain. Besar harapan kehadiran Rumah Sakit Ukrida ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pasca COVID-19, di mana dibutuhkan layanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan terpercaya. Warta Lisan, Minggu 5 Desember 2021. Majelis Jemaat GKI Delima mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Berikut warta Jemaat GKI Delima. Yang pertama, kebaktian Minggu Advent kedua. Hari ini kita memasuki Minggu Advent. Kebaktian Minggu Advent 2 pada hari ini dilayani oleh Pendeta Ima F. Simamora dengan tema Persiapan Diri untuk Tuhan. Pada hari ini juga akan dilayankan pelayanan Sakramen Pengakuan Percaya atau CD. 2. Amplop Persembahan Natal. Kita memasuki masa Raya Natal. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan Natal kita.
Persembahan Natal bisa diberikan melalui amplop persembahan Natal yang telah tersedia di gereja GKI Delima atau dapat melalui transfer ke rekening GKI Delima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Yang ketiga, ibadah onsite terbatas, hybrid GKI Delima. Umat yang terkasih, ibadah umum secara onsite terbatas sudah dimulai pada tanggal 21 November 2021 di Gedung Gereja GKI Delima dan hanya untuk 1 kali ibadah pada pukul 9 pagi. Lalu untuk minggu berikutnya terbuka bagi umat, diatur berdasarkan rayonisasi di GKI Delima. Adapun untuk hari Minggu 12 Desember 2021 diperuntukkan bagi warga rayon Kesetiaan. Bagi umat yang akan hadir, wajib mendaftarkan diri dengan menghubungi TU Gereja atau mengisi link di website GKI Delima. Ketentuan ini akan ditinjau kembali mengikuti ketentuan dari pemerintah dan arahan dari BPMS GKI atau BPMSW GKI SW Jawa Barat. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan mari tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Warta lebih lengkap dapat dilihat melalui Warta Jemaat GKI Delima yang kami sebar melalui email atau WhatsApp Jemaat. Dalam hati yang penuh kedamaian, kita nyalakan lilin Advent kedua sambil berseru, "Oh Tuhan Allah, datanglah. Lingkupilah diri kami dengan firman-Mu yang telah dinyatakan oleh para nabi, agar kami siap membuka jalan bagi Sang Immanuel." Lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Mari datanglah kepada Dia Sang Firman kehidupan. Ia menunjukkan jalan kehidupan bagi kita, melipurkan segala lara batin seperti yang kita rindukan. Liburkanlah
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih dan damai sejahtera Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menyertai saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan duduk. Yohanes Pembaptis menjadi figur penting dalam peristiwa kelahiran Juru Selamat. Ia menyerukan suara pertobatan kepada setiap orang untuk menyambut Sang Mesias. Suara pertobatan itu secara lantang diperdengarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Sang Mesias pun diserukan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya, Yesaya 40 ayat 3-5. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah menyatakannya. Dalam masa penantian ini, apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi pertobatan sejati dalam keseharian? Mari merenungkannya dalam doa secara pribadi. Dalam kelemahan diri sebagai manusia, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat menjadi bukti bahwa kami tidak seutuhnya siap untuk menyambut-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kuasa kasih-Mu yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan yang salah kepada jalan-Mu yang benar. Kiranya kami merasakan penghiburan dan kedamaian sejati dari-Mu. Kepada Allah Bapa melalui Kristus Putranya, dalam bimbingan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tenangkanlah
Berita Anugerah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan melihat bersama video Berita Anugerah kita pada hari ini. Inilah Berita Anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan mengurapi kami dalam ibadah ini, pelayanan firman Tuhan dan juga pelayanan CD dan sakramen. Tuhan Yesus yang sangat baik, beri kami hikmat sehingga sungguh kami merasakan perjumpaan dalam Yesus Kristus dan pembaruan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga firman Tuhan akan terus bertumbuh dan membawa banyak orang merasakan keselamatan Yesus Kristus. Sebagai manusia ya Tuhan, kami sangat jauh dan seringkali bertarung dalam keegoisan kami. Tolonglah kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah yang akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang yang punya villa yang cukup bagus. Lalu villa ini dititipkanlah kepada sang penjaga.
yang sudah bekerja sekian lama. Sang empunya kadang datang, kadang tidak. Tapi kadang juga tidak tahu kapan dia akan datang. Sebulan sang empunya tidak datang. Lalu datang, wah dia lihat vilanya begitu, atau rumahnya itu begitu sangat rapi, kebun-kebunnya juga bersih, ya, pohon-pohonnya juga bersih. Senanglah hati sang empunya ini, tuanya ini. Wah, berarti rumah ini terawat dengan sangat baik. Dan dia merasa semakin dipercaya. Saya akan percayakan lagi, berarti saya kapanpun tidak akan ragu, karena si penjaga ini orang yang bisa dipercaya dengan sangat baik. Lalu kemudian dia mulai 2 bulan, kadang seminggu datang, wah bagus. Sampai bertahun-tahun seperti itu. Lama-lama saudara, dia berpikir karena suatu saat dia mengalami sakit, cukup lama tidak datang, tidak bilang-bilang dia melihat rumahnya itu. Dan dia bingung, di mana rumahnya atau vilanya itu. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah ilalang-ilalang. Dia bingung, perasaan dulu temboknya warnanya begini, kenapa kok kayaknya kusam? Sepertinya bukan. Tapi dia yakin vilanya di situ atau rumahnya di situ. Lalu dia cari tahu villa yang punya Bapak A yang mana ya? Oh ini Pak. Loh kok kayak gini? Dan dia masuk. Ternyata sekian lama dia sakit, dan yang punya ini melihat dan dia marah sekali. Si penjaga itu bilang, alasannya cuman, kan Bapak jarang ke sini. Karena Bapak jarang sini, saya kira Bapak masih lama akan datang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itu hanya sebuah cerita, tidak ada ya di Alkitab gitu ya. Sang pemilik villa nggak ada. Nanti kalau Natal ada penginapan, pemilik penginapan, tapi beda ya ceritanya. Saudara, di dalam kehidupan kita, kadangkala kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya. Juga di masa sekarang saat ini ketika akan ada sidi dan juga baptisan. Teman-teman atau adik-adik sekalian adalah orang-orang yang dipercaya loh sama Tuhan Allah, terhisap dalam rengkuhan dan ingatan, remember. Jadi teman-teman akan menjadi member dalam karya keselamatan. Kadangkala yang membuat orang menjadi lupa adalah ketika diberikan sesuatu oleh Tuhan, dia merasa ini adalah miliknya. Untuk apa? Dari kesadaran untuk menjaga, akhirnya menjadi penikmat. Seperti ilustrasi si penjaga villa tadi. Dia merasa awalnya adalah penjaga, ini bukan barang saya, bukan milik saya. Dia jaga begitu apik, luar biasa. Tapi kemudian karena si pemilik tidak hadir setiap hari, tidak melihat gitu ya, tidak ikutin terus gitu ya, dan kadang juga lama tidak datang melihat villa itu, akhirnya dia ngerasa ini milik saya, mau diapain juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalnya mau datang pemiliknya baru sabukan, padahal kalau dia merasa bahwa dia penjaga, dia akan menjaga. Mau ada atau tidak ada sang pemilik itu, maka dia akan menjaga. Tetapi kalau penikmat, ya nikmati saja. Namanya menikmati kayak kita makan atau minum. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang suka makan mie, makan apa ya, kue, babi kecap gitu ya, ngopi gitu ya, kita nikmati. Untuk apa? Untuk kita jaga. Wah, ada lalat gitu, enggak kan? Kita nikmati. Untuk apa? Memuaskan hasrat, memuaskan diri kita.
Begitu juga dalam kepercayaan kita di masa Advent ini kita diingatkan. Minggu kedua itu ada makna, yaitu tentang cinta, kasih. Kita diingatkan melalui firman Tuhan. Di dalam masa penantian ini, sudahkah kita menjaga kepercayaan Tuhan itu dengan baik dan benar? Saya baru dapat quote, saudara, dari teman saya. Dia bilang begini, kalau sama mantan kita selalu ingat, apakah sama Tuhan Yesus kita selalu ingat? Saya ledekin, haha gitu ya. Saya bilang, tapi quote yang lucu itu buat saya ketawain, tapi benar juga. Ya, sama manusia kita ingat, kita siapkan jalan. Ya, berapa waktu lalu saya dapat kabar, syukur kepada Allah nggak jadi. Katanya ada pejabat yang bakalan datang ikut ibadah di sini. Kalau hadir ya Bapak Ibu selamat bergabung. Nikmatilah ibadah kita dengan sukacita. Sampai ada yang akan kontrol, saya bilang waduh deg-degan juga ya, gitu kan? Gimana persiapannya? Kalau dulu ya di Bandung, karena daerah tempat saya itu dekat dengan satu penjara yang cukup fenomenal gitu. Kadang-kadang mereka datang juga. Dan itu disiapin, saudara. Kalau pejabat-pejabat mau datang, siapin semuanya. Jalan semuanya dirapihkan, gitu kan? Yang kaki lima nggak boleh ada. Kadang-kadang kasihan juga. Aparat semua patroli, mau di jalan kelihatan, mau yang sniper juga bisa datang. Gak tahu di mana, pokoknya pas sudah selesai mereka akan turun, kelihatan gitu ya, dengan alat yang lengkap. Disiapin dengan sangat luar biasa. Manusia loh. Terus bagaimana dengan Tuhan Yesus? Di pembacaan kita bisa melihat Tuhan Allah itu baik banget. Sangat baik. Ini kata kuncinya, saudara. Sebelum dia datang pun dia memberikan satu orang yang bernama Yohanes untuk mempersiapkan jalan, memberikan peringatan. Peringatan Yohanes adalah yang pertama, saudara, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapan yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan itu bukan sekedar mengakui dosa, Tuhan saya belumuran dosa, tolonglah saya. Tapi bertobatan itu artinya mengurangi tindakan dosa kita. Kalau dari 30 jadi 40 namanya nggak bertobat. Mau sampai termehek-mehek juga ya, sampai nangis-nangis, Tuhan ampunilah dosa saya, sampai kita bercucuran darah. Tapi perilaku kita dari 30 jadi 40, itu namanya bebal. Tapi yang namanya bertobat dari 30, jadi 20, jadi 10, berkurang. Tetapi kalau tidak berkurang, sekalipun kita memohon-mohon sampai bersujud, kita ibaratnya seperti kisah gadis-gadis yang butuh. Nggak ada gunanya. Seperti garam yang tidak lagi memiliki asin. Akibatnya apa? Dibuang oleh Tuhan Allah. Jadi adik yang terkasih, bentar lagi akan dibaptis di Sidi. Ini bukan tiket yang akan dinikmati, tetapi ini janji adik-adik pada Tuhan dan khususnya pada diri sendiri. Siap nggak? Mumpung loh, ada berapa menit lagi loh. Coba pikir-pikir lagi. Oh, kadang-kadang provokator juga ya. Tetapi ini adalah perjalanan iman, di mana-mana adik-adik bukan cuma dipercaya menikmati, tetapi juga berjalan dalam kehidupan. Kita bisa salah, ya, tetapi Tuhan berikan pertobatan. Cuma satu, saudara, jangan permainkan Tuhan dengan segala intrik kehidupan kita. Karena Tuhan tahu betul apa yang ada di hati, dipikirkan, di jiwa, bahkan di batin terdalam kita. Karena itu, selain bertobat adalah berikanlah dirimu dibaptis. Dibaptis bukan sekedar supaya ada pertumpangan tangan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tetapi dibaptis berarti saudara kita berikrar, baptiso, berikrar untuk tunduk di bawah kuasa ilahi. Kita diberikan kepercayaan untuk menikmati fasilitas kehidupan ini, betul, tapi untuk menjaganya. Agar siapa? Agar setiap orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Bukan dari kita, bukan dari saya, bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Merasakan itu. Merasakan cinta kasih itu. Seperti kita. Kenapa kita mau percaya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus menjadi juru selamat kita? Bukankah ada momen-momen dalam hidup kita yang membuat kita terpesona akan pertolongan dan kasih Tuhan, akan karya Tuhan yang luar biasa? Ketika momen itu hadir, biasanya orang jadi terharu, luluh lantas semuanya. Tetapi hati-hati penyakit manusia itu lupa. Seperti kita habis makan. Kalau kita habis makan nasi, kita lupa rasanya nasi apa, cuma tahu rasanya enak. Habis itu, ya sudah, kelar, selesai. Tetapi ini bukan persoalan bagaimana kita menjalani hidup untuk menjadi enak, tetapi menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Merasakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hal yang sederhana. Dan kita dipakai Tuhan untuk menjadi jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan melalui kehidupan perilaku kita. Karena itu saudara yang terkasih, khususnya adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jagalah. Seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, firman Tuhan melalui dirinya, jagalah. Karena pekerjaan kita, pekerjaan yang tidak mudah. Semua lembah harus ditimbun, semua gunung, bukit-bukit yang tidak rata, berliku-liku harus diratakan. Jagalah. Jagalah perilaku kehidupan kita, hati-hati. Kita nggak hanya hidup oleh anak-anak Tuhan dan dalam Yesus Kristus. Ada si jahat dan si iblis. Jagalah kehidupan kita untuk takut akan Tuhan dan takluk dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam relasi kita. Kalau kita bisa kangen dengan pasangan, orang yang kita kasihi dan kita cintai, kita sering kangen gak sama Tuhan Yesus? Atau kangennya kalau lagi butuh, kalau lagi gak tahan, kalau lagi ngerasa kecewa, atau lagi ngerasa sesuatu yang butuh tapi di luar dari logika kita. Butuh sesuatu effort atau kekuatan anugerah yang besar sekali, kita baru datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hari ini mau ke gereja, khususnya adik-adikku yang terkasih, disiapin nggak? Ada persiapan? Ada kan? Persiapin bajunya, persiapin hatinya, persiapin mungkin deg-degan, nanti diapain ya? Nanti aku gimana ya mami? Nanti aku deg-degan, bener nggak ya? Abis ini aku kayak gimana ya? Kita persiapkan. Tapi apakah kita persiapkan Tuhan akan datang kepada kita? Bukan dalam hal kematian loh Bapak Ibu. Bukan cuma itu. Kadang orang berkata Tuhan datang itu berkaitan dengan kematian, bukan. Tetapi Tuhan datang ya sekarang dimanapun kita berada. Kita siapkan gak hati kita, hidup kita, pikiran kita menjadi tempat yang layak buat Yesus Kristus. Cintanya itu terus menguasai kehidupan kita. Kita bisa bersalah, berdosa, bertobatlah. Kurangilah semua yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena apa? Ini yang orang kadang-kala tidak sadari, termasuk saya. Efek dosa itu besar. Kalau nama baik kita sudah rusak, mau kita termehek-mehek kayak apapun, nangis luar biasa, itu akan butuh effort seumur hidup kita untuk mengembalikan. Bahkan mungkin kita tidak bisa memulihkan kembali seperti semula, kecuali kita menjadi orang yang luar biasa. Karena itu, adik-adikku yang terkasih, Bapak Ibu yang luar biasa,
Mari kita semangat di dalam masa Advent ini. Pekerjaan kita memang tidak ringan, tetapi kita dipercaya Tuhan untuk menghadirkan karya keselamatan dari Tuhan. Dan ingat, kita tidak pernah sendiri. Karena ada Roh Kudus, bukan hanya menjadi spotlight, tetapi Roh Kudus menjadi Tuhan yang selalu merengkuh, bukan memeluk, tetapi merengkuh, membuat kita masuk dalam hati Allah kita, dalam cintanya Tuhan Allah. Kita akan merasakan kekuatan itu. Supaya apa? Supaya kita selalu waras dan sadar bahwa ada tanggung jawab yang besar dalam hidup kita. Kalau kita mau berefleksi, kita bisa berefleksi seperti ini. Kata John Maxwell, pikirkanlah, kira-kira kalau kita sudah dipanggil Tuhan, di dalam peti, kira-kira apa yang orang akan lihat, kira-kira kesan apa yang orang akan katakan mengenang kita. Apakah di dalam hidup kita dia merasakan berkat Tuhan? Apakah di dalam hidup kita, melalui hidup kita, mereka merasakan anugerah Tuhan? Atau merasakan perilaku kita sendiri? Bukankah ketika kita berhadapan dengan kehidupan dan kematian, atau ketika melawat berkunjung kepada orang yang dipanggil Tuhan, kita akan mendengar kesan-kesan yang mungkin tidak tertuliskan, tetapi sangat bisa dirasakan dari efek bagaimana kita hidup. Jadilah anak-anak Tuhan, adik-adikku yang luar biasa, yang sangat dipercaya Tuhan. Jangan malas. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak hanya pandai tetapi cerdas. Rajinlah dalam pelayanan, karena dunia pelayanan adalah seperti rumah yang akan melindungi, tetapi juga rumah yang memberikan kepekaan. Ketika kita sakit, kita akan merasa pertolongan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita akan merasakan tangan yang mendekap kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa sedikit pun, kita seperti punya mata di mana-mana untuk menjaga dan melihat kita. Dan itu jadi latihan kita. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang berkat di kehidupan, tidak hanya sukses dalam pekerjaan dan karir, bahkan finansial, maka mulailah mengambil bagian di dalam dunia pelayanan kita. Gak akan disesali. Kita akan bersyukur dengan sangat luar biasa. Artinya pelayanan yang membungkus kita, yang membina kita, dan pelayanan yang menjadi rumahnya cinta Tuhan yang merengkuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Cek 1. Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita pada hari ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya ataupun sidi. Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk saudara-saudara yang telah menyatakan imamnya untuk dibaptis sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Dia katakan kepada murid-muridnya sebagaimana tulis dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan sesuatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa dan dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kita kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dalam kebaktian ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, yang menjadikan mereka anak-anak Allah dan untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini mereka telah dewasa. Mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasih telah dibaptis, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Dia dibaptis dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra ini, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan di dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saat ini akan disaksikan saudara kita pernyataan iman mereka yang akan dibaptis dan mengaku percaya. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, saya undang untuk berdiri. Sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji
memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya, maka saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan dan kesaksian, pelayanan dan kesaksian. Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Amin Rizai? Ya. Apa jawab saudara Carlos Immanuel Vigo Yuwana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudara Christopher Jonathan? Apakah jawaban saudara Daniel Parsaulian Napitu? Apakah jawaban saudara Jordan Jonathan? Apakah jawaban saudari Laura Angelika Napitu? Apakah jawaban saudara Kevin Avaratu? Dan apakah jawaban saudara Nicholas W. Saragi? Ya. Saat ini kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang akan menerima baptisan dan sidi menyatakan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Penatua. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan memasuki pelayanan baptisan. Saudara Amin Rizai, silakan. Like this. Saudara Amin Rizai, aku membaptisan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tigo. Sekarang kita akan melayankan mohon gua percaya sidi. Saudara Carlos Immanuel Vigo Yuwana, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan, dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara Christopher Jonathan, beralaskan pada perjanjian Allah yang dibenarkan kepadamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Daniel Parsaulian Napitu, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Jordan Jonathan, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Laura Angelika Napitu, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Kevin Afaratu, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Nikolas W. Saragi, beralaskan pada perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan dan berdasarkan pengakuan saudara, maka aku meneguhkan engkau sebagai anggota gereja Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anggota Sidi baru tetap berdiri. Kita akan memberkati ya. Bapak Ibu Saudara, setelah dilayangkan berkat, kita akan berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Warga Sidi Baru boleh tetap berdiri ya. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah dibaptiskan dan juga mengaku percaya atas pengakuan percaya saudara. Dalam baptisan saudara telah dipersatukan dengan Kristus dan kini telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman, agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari dan saudara menjadi berkat bagi sesama. Boleh menghadap ke jemaat sekarang. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus
dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah menjadi nyata. Baik, terima kasih. Boleh menghadap ke depan lagi. Sekarang akan diserahkan piagam dan juga Alkitab bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan mengaku percaya. Silakan duduk. Silakan duduk. Piagam pengakuan percaya CD Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan 254 nomor 5 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat menyatakan bahwa Carlos Immanuel Vigo Yuwono, Christopher Jonathan, Daniel Parsaulian Napitu, Jordan Jonathan, Laura Angelika Napitu, Kevin Afaratu, Nicholas Wais Saragi telah mengakui baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 5 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GKI Delima, dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono, Master of Science, ditandatangani oleh Majelis Jemaat GKI Delima, Penatua Rusdiono sebagai Ketua Umum, Pendeta Adi Cahyono sebagai Sekretaris Umum sekaligus pendeta yang melayani. Saudara Carlos Immanuel Vigo Yuwono, maju. Saudara Christopher Jonathan, Saudara Daniel Parsaulian Napitu, Saudara Jordan Jonathan, Saudari Laura Angelika Napitu, Saudara Kevin Afaratu, dan Saudara Nicholas Wais Saragi. Selanjutnya pada Amir Rezi, mohon untuk maju. Demikianlah pelayanan sakramen pada hari ini, dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan dukungan pujian dari saudara-saudara kita yang baru. Persilahkan.
Terima kasih untuk pelayanan persembahan pujian dari adik-adik yang terkasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Hari ini kami bersyukur ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena di hari ini karya Tuhan boleh nyata dalam baptisan dewasa dan juga CD yang boleh diterima oleh adik-adik kami, anak-anak kami yang terkasih. Kiranya dalam peneguhan dan tabisan Tuhan ini, karya Tuhan melalui Roh Kudus yang terus merengkuh kehidupan mereka akan membarui mereka dengan hikmat, kecerdasan, dan khususnya hati dan batin mereka dan hidup mereka untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup benar di mata Tuhan Yesus Kristus, merasakan berkat yang luar biasa dari Yesus Kristus, dan juga memakai semua anugerah Tuhan untuk menjadi berkat yang membarui kehidupan dalam keseharian mereka. Tuhan Yesus yang baik, urapilah kami agar kami juga dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi rekan sepelayanan, sahabat yang berjalan bersama, dan rumah cinta Tuhan, di mana boleh menghantarkan dan bergumul bersama dalam kehidupan bersama mereka yang sekarang Tuhan teguhkan dan tabiskan. Pada Tuhan, barulah kami. Di tengah ucapan syukur kami juga mengingat mereka yang sekarang ini sedang sakit. Tuhan urapi Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Ridwan Setiawan, dan Ibu Vivi Mariawati, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Ibu Widya Wiryadi, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Ibu Sulis, Ibu Yeti, dan juga orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapi mereka dalam proses yang sangat tidak menyenangkan ini, agar kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan boleh lebih lagi menguasai kehidupan mereka dan dirasakan menjadi harapan dan kekuatan. Urapi keluarga yang mendampingi dengan penyertaan hikmat dari Tuhan, kesabaran dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun dari tanggal 29 sampai 5 Desember. Bapak Rudi Kukuang, Foni Deborah Rianti, Suheini Adeline Victori Suryanto, Yap Enio, Chia Eng Huan, Johan Hendra Raja Kukuk, Salema Daili, Mariani Wangi, Dik Rumere, Enis Tiawati, Ernest Rene Hartanto, Ridwan Kurniawan, William, Antonius Pamantau, Yosepin Indrayati Adi Putro, Krishna Manganju Siagian. Tuhan Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan melingkupi dengan penyertaan berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah dengan semua anugerah dan berkat Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menyertai dengan kesungguhan hati, sehingga perjalanan kehidupan saudara-saudari orang tua kami ini boleh terus dirasakan di masa-masa sekarang dan yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau menyertai kami semua sebagai gereja Tuhan, di mana Tuhan tempatkan dan Tuhan panggil kami untuk menghadirkan karya keselamatan. Urapi Tuhan dengan penyertaan hikmat dari Tuhan, sehingga sungguh GKI Delima bukan hanya menjadi tempat ibadah kami, tetapi menjadi rumah cinta Tuhan, di mana kebenaran, kasih, dan juga anugerah Tuhan boleh dirasakan. Kiranya tangan kasih Tuhan juga melingkupi bangsa dan negara kami dalam masa-masa untuk kami kembali bangkit lagi, baik secara ekonomi, pendidikan, dan kehidupan berbangsa. Tuhan juga menyertai dan Tuhan mengurapi. Kami mengingat saudara-saudara kami di Jawa Timur saat ini karena pasca Gunung Semeru meletus. Kau sertai Tuhan,
dengan penyertaan dan hikmat kasih Tuhan. Urapi gereja-gereja yang boleh kembali bahu-membahu untuk menghadirkan karya dan berkat Tuhan. Kami juga mengingat untuk setiap orang tua dari adik-adik kami dan anak-anak kami yang terkasih ini. Kiranya kasih Tuhan melingkupi mereka dengan hikmat kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk didikan dan juga penyertaan Tuhan dalam doa, air mata, dan tenaga mereka yang mendidik adik-adik kami. Kiranya Tuhan urapi dengan anugerah dan berkat, bahkan sampai Tuhan memanggil mereka. Sehingga apa yang boleh dianugerahkan dan ditanamkan bagi hati anak-anak mereka, ini menjadi kesukaan, kebanggaan, dan menjadi luapan cinta Tuhan sebagai persembahan yang hidup melalui anak-anak mereka yang mereka hantarkan saat ini. Tuhan sertai setiap orang tua. Dalam Yesus Kristus inilah doa kami, yang kami haturkan bersama doa yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, sucikanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi jemaat yang berada di dalam ruang ibadah, dapat memberikan persembahan dalam amplop dan dimasukkan ke dalam keranjang yang ada di depan secara bergantian, dimulai dari baris A, B, C, D. Bagi jemaat yang di atas bisa langsung memasukkan ke dalam keranjang yang ada di depan, ataupun dapat mengirimkan melalui transfer rekening gereja. Sementara umat yang mengikuti secara daring dapat mengirimkan persembahan dengan transfer ke rekening gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa syukur. Tuhan, kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang kami terima, terkhususnya penyertaan-Mu kepada kami di tengah situasi pandemi ini. Kami boleh beribadah hingga saat ini, itu merupakan berkat dan karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, demi Kristus kami bersyukur. Amin.
Hiduplah dalam pertobatan sejati di dalam Allah. Turut sertalah dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ubahlah hatimu menjadi palungan yang rendah, agar dirimu siap menyambut kehadirannya. Saya mengundang Pendeta Adi untuk memberkati bersama-sama. Arahkanlah hati saudara-saudari kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta Allah yang lembut menghangatkan hati saudara dan saudari sekalian untuk menempuh jalan pertobatan. Kiranya damai Kristus menopang saudara dan saudari saat lemah. Kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi saudara-saudari agar menghasilkan buah pertobatan dan siap menyambut kedatangan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Maranatha,